Shalom sahabat GKPS TV, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita saat ini, ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat dimensi waktu yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Tuhan, satu kerinduan kami rindu disapa oleh kebenaran firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom sahabat GKPS TV, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis di dalam kitab Mika, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-18. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati, sahabat GKPS TV, kalimat ini adalah pertanyaan retoris, dan kita tahu pertanyaan retoris itu adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, sebab sejatinya jawaban telah nyata di dalam pertanyaan itu. Siapakah Allah seperti Engkau? Siapakah Allah yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri? Sebab kita tahu di dalam kehidupan keseharian kita teramat jarang kita bisa menemukan ada yang mampu mau menghapuskan bahkan mengampuni pelanggaran atau kesalahan di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi kalimat penutup dari Mika ini menjadi kuat setiap kita bahwa benar sejatinya hanya Allah lah yang mampu mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran. Maka kita di pagi hari ini pribadi yang sangat diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang mengampuni, Allah yang memaafkan untuk setiap pelanggaran-pelanggaran di dalam kehidupan kita. Sahabat GKPS TV, inilah yang menjadi pengakuan iman yang luar biasa dari seorang Nabi Mika. Terutama di tengah konteks penghakiman ketika itu. Dan ini menjadi pengharapan besar bagi umat Tuhan sepanjang masa bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah yang penuh dengan kasih setia itu. Artinya, sebesar apapun dosamu, seperti firman Tuhan, semerah kirmizi pun, itu Tuhan bisa ampuni. Itu bisa Tuhan maafkan di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab itulah Allah sejatinya di dalam kehidupan setiap kita. Maka sahabat GKPS TV, apa yang bisa menjadi kekuatan kita melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama sekali, firman Tuhan melalui Mika ingin mengatakan bahwa Allah lah satu-satunya tempat pengharapan di tengah kejatuhan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Dunia yang penuh dengan kekecewaan, penuh dengan pengkhianatan dan dosa, kita sering mencari solusi sendiri atau menyalahkan orang lain. Namun Mika menegaskan bahwa hanya Tuhanlah pribadi yang selalu dan seharusnya kita harapkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Dan tidak ada pribadi yang lain kecuali Allahmu di dalam Yesus Kristus. Lalu apa yang kedua? Benar, kita semua butuh pengampunan. Sebab kalau kita mengingat firman Tuhan di 1 Yohanes ayat 6 sampai ayat yang ke-9 itu, tak satu pun kita tidak berdosa. Artinya kita semua membutuhkan pengampunan di dalam kehidupan ini. Dan firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan setiap kita. Ketika kita semua butuh pengampunan, pengampunan itu ada
di dalam Tuhan Allahmu. Lalu apa yang ketiga? Bersukacitalah, mengucap syukurlah. Karena apa? Allah tidak pribadi yang pendendam. Allah tidak pernah menyimpan kesalahan setiap kita. Dan kitab Yehezkiel juga mengatakan, Tuhan lebih merindukan kembalinya orang dari kejahatannya, meninggalkan dosa-dosanya, daripada dia mati di dalam keberdosaan itu. Kita punya Allah yang tidak menyimpan dendam. Maka saudaraku, sahabat GKPS TV, tirulah apa yang Tuhan lakukan untuk setiap kesalahan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan jangan menjadi pribadi yang pendendam. Lalu apa yang terakhir, yang keempat? Hiduplah di dalam kasih setia Tuhan. Hiduplah dan jadikanlah itu menjadi teladan di dalam kehidupanmu. Allah itu adalah Allah yang setia. Hesed, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Allah yang tetap merindukan setiap kita kembali kepadanya dan menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka jalanilah harimu dengan iman percaya bahwa kita punya Allah pengampun dan memaafkan. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, terlebih pengampunan dan pemaafan yang Engkau hadirkan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, benar kami adalah pribadi yang berdosa. Oleh sebab itu kami datang kepadamu Tuhan, untuk setiap dosa, kesalahan yang kami lakukan di sepanjang hari-hari kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan yang memberikan pengampunan dan memaafkan setiap kami, agar kami lebih layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Amin. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia,
tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang setia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu.